kita akan membahas terkait dengan momen dan pusat massa. Materi ini merupakan aplikasi juga ya, aplikasi dari integral untuk mencari pusat massa. Nah, ketika nanti kita menghitung pusat massa, maka kita membutuhkan momen. Mungkin di fisika kalian sudah familiar dengan kata-kata ini ya, momentum, kemudian massa, dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah mengenal di fisika, kalian tahu massa itu apa sih? Misalnya massa itu dinotasikan dengan M kecil. Maka rumus dari massa itu apa? Masih ada kan di fisika ya? Apa? Densitas dikalikan dengan apa? Luas? Ya, dari suatu luasan gitu ya. Nah, inilah kenapa kita bisa nanti menghitung massa itu melalui integral, karena di sini ada suatu luas dari suatu benda atau daerah tertentu, kayak gitu ya. Sehingga nanti dari luasan ini kita akan menghitungnya dengan menggunakan integral. Lalu yang pertama, coba perhatikan ketika kita memiliki, kalian waktu kecil sering main ini nggak? Main jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu apa ya terkenalnya? Ibaratnya kita punya tongkat, kemudian tongkat ini diletakkan pada pusat tertentu di titik ini. Nah, titik ini itu misalnya X bar, notasinya gitu ya. Nah, kemudian misalnya salah satu di antara kalian naik di sini, kemudian satunya lagi naik di situ. Seperti itu. Pernah kan ya main ini waktu TK mungkin ya? Nah, kemudian di sini kita ibaratkan ini kita punya suatu garis lurus seperti ini, kemudian di bagian sini itu dikasih beban. Misalnya pada titik ini dulu deh, di titik sini itu kita punya X1. Nah, di X1 ini dikasih beban, yaitu sebesar M1. M1 ini adalah massanya. Kemudian di titik ini kita punya X2. X2 ini dikasih beban, yaitu M2. Selanjutnya di sebelah sini hanya dikasih beban, yaitu di X3. Ini misalnya bebannya M3, kayak gitu. Lalu nanti kita mau mencari titik setimbang ini berapa supaya ini itu ya setimbang garis ini ketika diletakkan pada sini dan dikasih beban masing-masing di sini M1, M2 dan di sana M3 kayak gitu. Nah, kira-kira itu bisa ditemukan dari suatu rumusan yang disebut sebagai torsi. Nah, kalian mengenal torsi juga di fisika? Kenal, Bu. Oke, torsi itu rumusnya apa? Momen gaya. Oke, momen gaya. Rumusnya apa torsi itu? FR sin theta, Bu. Sekarang kita gunakan informasi ini aja dulu. Kita belum punya theta di sini ya. Torsi dari suatu massa benda, misalnya pada massa ke K, terhadap pusat ini, yaitu terhadap X bar. Itu apa kira-kira? Jarak dikalikan dengan massa. Jarak berarti kan jarak masing-masing titik ini ya. Berarti jaraknya itu adalah XK dikurangi ke titik pusatnya itu. Dikalikan dengan apa? Massa benda ke K dikalikan dengan gaya gravitasi. Ya nggak? Benar, Bu. Oke. Selanjutnya, dari sini nanti ini torsi dari MK. Kalau torsi dari semuanya, ya berarti kita jumlahkan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan jumlah dari masing-masing torsi benda ini, yaitu sigma XK dikurangi dengan X bar dikalikan dengan MK dikalikan dengan G. Kemudian di sini K-nya yang berjalan. Ya, K-nya berjalan mulai dari 1 sampai sebanyak ini nanti bendanya berapa gitu ya. Misalnya sebanyak N, katakanlah seperti itu. Lalu di sini supaya setimbang berarti keadaan setimbang ini ketika jumlah semua ini itu sama dengan 0.
Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa sigma ini yang bergerak itu adalah K, XK, kemudian MK. Berarti G ini hanyalah suatu konstanta gravitasi. Karena dia konstanta gravitasi, maka dia bisa keluar dari sigma. Sehingga kita akan mendapatkan gravitasi dikalikan dengan sigma XK dikurangi X bar dikalikan dengan MK sama dengan 0. Kayak gitu. Lalu, ibaratnya ketika kita punya A dikalikan B sama dengan 0, berarti ya B itu sama dengan 0. Kalau misalnya ini A-nya, itu B-nya, ya berarti dari situ kita mendapatkan sigma XK dikurangi X bar dikalikan dengan MK itu sama dengan 0. Seperti itu. Lalu dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma, maka ini bisa dikalikan masuk sehingga kita punya sigma XK dikalikan MK dikurangi dengan sigma X bar dikalikan dengan MK sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang terakhir ini kita bisa mendapatkan bahwasanya sigma X bar dikalikan MK itu sama saja dengan sigma XK dikalikan MK. Lalu yang di ruas kiri ini, kalau kita perhatikan, ini tadi yang jalan itu adalah K-nya. Nah, ini yang memiliki indeks K hanya di MK saja. Berarti X ini bisa dikeluarkan dari sigma. Akibatnya kita mendapatkan X bar dikalikan sigma MK sama dengan sigma XK MK. Lalu, tadi kita bertanya nih, ini X barnya berapa supaya massa yang dibebankan pada tongkat ini dia bisa seimbang. Ya berarti kita mencari ini nih. Dengan demikian dari persamaan terakhir ini kita bisa mendapatkan X barnya jadi apa? Sigma XK MK dibagi dengan sigma MK kayak gini. Nah, tadi kita tahu di awal bahwasanya massa itu dinotasikan dengan M kecil. Oleh karena itu, di sini jumlahan massa semuanya ini, maka dia disebut sebagai ya massa gitu ya. Nah, ini itu adalah massa dari sistem. Maksudnya sistem apa? Ya, sistemnya sebanyak berapa massa yang dibebankan ke tongkat ini tadi, kayak gitu. Selanjutnya, yang di pembilang itu ada sigma XK dikalikan MK. Inilah yang disebut sebagai momen dari sistem di sekitar titik pusat. Kayak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai massa dan momen. Selanjutnya, tadi ada kata-kata pusat massa. Lalu untuk garis ini yang disebut sebagai pusat massa ini adalah isi X bar ini. Nah, berarti si X bar itulah yang disebut sebagai pusat massanya. Kayak gitu. Oke, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya. Belum ada, Bu. Oke. Selanjutnya, ini tadi adalah kasus yang pertama. Ketika kita memiliki ya ibaratnya garis lurus atau tongkat lah bayangannya. Bayangan fisiknya ada tongkat kemudian dikasih beban kayak gitu. Kemudian kira-kira supaya setimbang kita meletakkan titik X bar ini ada di mana kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini ketika kita punya kasusnya benda yang tipis gitu ya, atau apa ya, ketika kita punya bidang lah, katakanlah kita punya bidang XY. Misalnya saya gambarkan kayak gini ya, supaya kelihatan. Misalnya di sini ada sumbu X, kemudian ke sana ada sumbu Y. Lalu di sini itu ada beban nih. Ditaruh di sini bebannya. Kemudian beban ini dia memiliki massa sebesar K. Kemudian di titik ini beban itu adalah titiknya di posisi XK,
YK. Nah, pada posisi X, YK ini berarti di sini terkait dengan XK. Kemudian pada titik ini dia terkait dengan YK. Nah, selanjutnya di sini adalah pusatnya. Kemudian kita disuruh mencari massa, kemudian momen, serta pusat massanya. Nah, tadi kita sudah ilustrasikan untuk suatu garis, ketika kita punya garis, kemudian masing-masing garis itu kita kasih beban, kita disuruh mencari pusat massanya. Pusat massanya tadi kurang lebih seperti ini. Lalu ketika dia berada pada bidang, seperti apa? Ya posisinya kayak gini, ini bendanya. Maka kita bisa mendapatkan massa itu apa? Ya sama ya, massa itu adalah jumlahan dari MK. Jadi massa beban itu ada berapa, nanti nanti dinotasikan dengan M besar. Ini disebut sebagai massa dari suatu sistem. Kemudian nanti kita akan menghitung yang disebut sebagai momen terhadap sumbu X. Notasinya MX kayak gini, M indeks X. Nah, tadi kalau kita lihat momen dari suatu sistem tadi, rumusnya ini. Nah, kalau kita perhatikan dia apa? Ada XK. XK ini tadi apa? Jarak. Jarak antara siapa? Jarak antara XK itu dengan titik pusat. Nah, kemudian di sini ada massanya. Berarti kalau kita disuruh untuk kasus yang seperti ini, kita diminta untuk menghitung momen terhadap sumbu X, ya berarti nanti melibatkan rumusan ini. Nah, kalau momen terhadap sumbu X, berarti momen terhadap sumbu X. Nanti kita bicara jarak antara titik ini ke titik itu. Jaraknya sebesar apa? Ya berarti dari sini ke situ. Sejauh apa itu berarti? YK. Ya enggak? Jarak antara benda ini ke sini, ke sumbu X. Berarti kan sejauh YK kan? Kalau posisinya ada di situ. Iya, Bu. Kemudian kalau jarak terhadap sumbu Y berarti apa nanti? XK. Kayak gitu ya. Nah, berarti dengan demikian momen terhadap sumbu X itu adalah jarak benda tersebut terhadap sumbu X. Berarti nanti sigma YK dikalikan dengan MK. Selanjutnya nanti momen terhadap sumbu Y itu sebaliknya. Berarti jarak antara benda tersebut terhadap sumbu Y, yaitu sejauh apa? XK dikalikan dengan MK. Kayak gitu. Oke, selanjutnya dari situ nanti kita bisa mendapatkan pusatnya. Karena ini benda ini ada di bidang XY, berarti nanti pusat massanya itu adalah X bar, Y bar. Lalu bagaimana cara mendapatkan X bar, Y bar? Ya tinggal kita ikutin yang ada di sini tadi. Berarti kalau X bar itu adalah rumusnya momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massa. Kemudian kalau Y bar itu sama dengan momen terhadap sumbu X dibagi dengan massa. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan rumusan yang seperti ini. Ketika bendanya berada pada bidang XY. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, tadi kita sudah mengenal momen dan pusat massa pada dua kasus ini. Yang pertama pada ya ibaratnya tongkat itu tadi ya. Kemudian ketika ada benda yang terletak pada bidang XY. Nah, selanjutnya ini akan kita coba implementasikan ketika kita diminta untuk mencari momen, kemudian massa, serta pusat massa dari benda tipis. Atau bisa disebut sebagai piringan gitu ya. Yang di sini sekarang kasusnya yang ketiga. Itu misalnya kita punya benda tipis yang dia berada pada bidang XY. Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Nah, benda tipisnya itu dia dibatasi oleh kurva yang seperti ini misalnya. Kemudian kita disuruh mencari pusat massanya. Pusat massa dari benda ini.
Nah, caranya gimana? Caranya itu dari benda yang terbentuk ini kita bisa membuat irisan. Yaitu misalnya kita iris seperti ini. Nah, kemudian nanti dari irisan ini kita akan mendapatkan apa ya di sini? Kita ini kan X tilde, Y tilde kayak gitu ya. Pada irisan ini kita dapat seperti itu. Bedakan sama yang lurus tadi di sini ya. Kalau ini X bar, ini Y bar. Kalau yang di situ agak lengkung atasnya yaitu X tilde, Y tilde. Nah, kemudian nanti dari sini kita dengan mengiris yang tegak lurus dengan sumbu X ini berarti nanti lebar irisan ini sama dengan apa? Delta X. Delta X. Kemudian nanti di sini kita akan mendapatkan tingginya, gitu kan ya? Nah, kemudian nanti misalnya tinggi ini, ya udah kita tulis seperti ini. Gini aja dulu sebentar. Saya mau menjelaskan bahwasanya satu irisan ini nanti kita akan mendapatkan satu delta M. Nah, delta M ini apa? Delta massa. Padahal tadi massa itu rumus awalnya apa? Densitas atau delta dikalikan dengan luasnya. Nah, luasnya berarti kalau satu irisan ini nanti dia tergantung pada delta A. Kayak gitu. Lalu dari sini nanti kita akan mendapatkan dm itu sama dengan delta dikalikan dengan dA. Nah, dA-nya ini nanti tergantung jarak ini sampai situ itu seperti apa. Nanti tergantung pada kasus soalnya ya, dia dibatasi oleh fungsi apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya dari situ nanti kita bisa mendapatkan bahwasanya ketika saya punya dm, saya tulis lagi di sini, di situ dm-nya itu sama dengan delta dikalikan dengan dA. Sehingga nanti kita akan mendapatkan masanya. Kalau di sini tadi kita notasikan sigma, berarti ketika kita melakukan irisan ini, kemudian irisan ini nanti kita perbanyak di dalam daerah itu, maka untuk mendapatkan M besar itu apa? Integral. Ya, berarti M besar itu sama dengan integral dm, sama dengan integral delta dikalikan dengan dA. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita juga bisa menentukan momen terhadap apa aja tadi? Momen terhadap sumbu apa tadi? Oke, momen terhadap sumbu X. Kalau momen terhadap sumbu X, tadi apa rumusnya? YK dikalikan MK. Nah, berarti di sini nanti tinggal diganti dengan integral Y dikalikan dengan dm. Nah, berarti Y-nya ini siapa? Y-nya ya tergantung pada irisan ini tadi. Ini Y tilde, kayak gitu. Kemudian nanti MY-nya siapa? Integral X tilde dm. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah dapat ini ya berarti nanti kita tinggal mendapatkan pusat masanya, yaitu X bar, Y bar. Dengan demikian, dari situ kita bisa mendapatkan kalau menggunakan integral, maka X bar itu bisa dicari dari apa? X bar tadi rumus dasarnya apa? MY dibagi dengan MY M. bagi Berarti M besar Y dibagi dengan M besar. MY-nya siapa? Integral X tilde dm per M. M. M-nya apa? Langsung saja kita ganti dengan integral integral dm. Itu ya. Kemudian Y barnya itu sama dengan mx per M sama dengan integral Y tilde dm integral dm. Seperti itu. Nah, ini nanti biasanya untuk Y tilde sama X tilde itu nanti tergantung
situasi yang kita hadapi, daerahnya kayak gimana. Ada nanti yang Y tildanya itu langsung Y saja, ada yang harus diubah. Kemudian ada yang X tildanya itu langsung X saja, ada yang harus diubah. Nanti itu situasional. Yang sekarang yang perlu kita perhatikan, pada dasarnya rumus umum dari X bar sama Y bar itu, ya kita membutuhkan momen terhadap sumbu Y per M atau massa dibagi kemudian momen terhadap sumbu X per massa itu untuk mendapatkan Y bar. Ini nanti secara umum dituliskan integral dari X dm, integral dm, kemudian yang di sini itu adalah integral Y dm dibagi dengan integral dm, kayak gitu. Oke, sampai situ apakah bisa dipahami? Sebelum saya lanjutkan,